Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Raka Deni Abdi Putra. Saya Teguh Kurudin. Saya Ilham Ajis Pangestu. Saya Muhammad Iksanur. Saya Ciri Channel Paham. Jadi kelompok kami ini membuat membuat website Wisuda Unibi. Jadi disclaimer dulu sebelum kita mulai. Website ini masih belum maksimal karena masih ada batasan-batasan dalam perancangannya. Jadi website kami ini masih versi 1. Perkembangan teknologi informasi yang semakin mendorong inflasi pendidikan tinggi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dalam menunjang layanannya akademik. Nah, di sini kami membuat pendataan wisuda meliputi pengumpulan data mahasiswa, baik itu kelengkapan persyaratan tertentu untuk wisuda mahasiswa yang akan digunakan oleh pihak akademik maupun panitia itu sendiri. Proses pendataan mahasiswa masih sering dilakukan secara manual dan itu bisa menyebabkan berbagai masalah, contohnya seperti keterlambatan pengolahan data sehingga bisa menyebabkan antrian panjang pada saat acara wisuda dan bisa menyebabkan duplikasi data maupun kesalahan pencatatan. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah website pendataan wisuda yang mampu mengelola data secara terpusat, cepat, dan akurat. Aplikasi ini diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan pendaftaran wisuda secara online serta membantu pihak akademik dan panitia wisuda dalam melakukan verifikasi pendataan wisuda tersebut. Di sini juga ada rumusan masalah seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu pertama bagaimana merancang aplikasi website untuk pendataan wisuda di UNIBI, bagaimana mempermudah proses pendaftaran bagi mahasiswa, bagaimana membantu panitia dalam mengelola dan memverifikasi data pendamping wisuda secara efektif. Dan untuk tujuan perancangannya itu kami ada 3, yaitu mengembangkan aplikasi website pendataan wisuda UNIBI yang terintegrasi dan terstruktur. Yang kedua ada mempermudah mahasiswa dalam melakukan pendaftaran secara online. Yang ketiga ada meningkatkan efisien dan akurasi pengolahan data wisuda. Untuk gambaran sistemnya itu seperti ini. Pada mahasiswa dan petugas itu bisa melakukan login. Mahasiswa dapat melakukan register wisuda. Petugas dapat scan barcode, verifikasi data mahasiswa, dan melihat detail info. Mahasiswa juga dapat menginput data pendamping, unduh barcode, dan mengakses detail info mahasiswa. Oke, selanjutnya itu adalah bagian entity relationship diagram. Oke, pertama-tama di sini itu ada prodi, ada fakultas juga. Nah, ini yang paling pertama harus diinputkan oleh petugas. Dari prodi ini terdapat ID prodi, ada nama prodi, ada ID fakultas, lalu di fakultas ada ID fakultas sama nama fakultasnya. Lalu di sini ada hak akses. Di sini itu hak akses berfungsi sebagai pembatas setiap role, di mana di sini kan terdapat role mahasiswa dan role petugas. Nah, jadi hak akses ini berfungsi sebagai filtering untuk menu-menu yang akan diakses. Lalu di sini ada mahasiswa. Mahasiswa ini memiliki ID akses, yaitu yang tadi yang role-nya kalau ada ID prodi, ada ID fakultas, ID mahasiswa, NIM nama mahasiswa, lalu surat keterangan lulus dan password. Selanjutnya itu ada proses wisuda. Nah, proses wisuda ini adalah proses di mana ketika mahasiswa melakukan registrasi atau pendaftaran wisuda, dan isinya itu ada ID petugas,
ID proses wisuda, ID pendamping sama ID mahasiswanya juga. Lalu ada status dari si proses wisudanya juga. Nah, di sini ada pendamping. Pendamping itu sebagai yang nantinya akan diikutkan oleh mahasiswa juga. Jadi ketika mahasiswa login, itu mahasiswa boleh menginput atau tidak menginputkan pendamping sebagai tamu yang akan datang di acara wisuda tersebut. Lalu di sini setelah proses wisuda menghasilkan kursi, di mana kursi ini akan di-generate secara otomatis untuk menghasilkan nomor kursi yang akan ditempati oleh pendamping ataupun mahasiswa. Selanjutnya di sini ada barcode. Ketika kursi berhasil di-generate dan proses wisuda sudah masuk, datanya sudah di-input, maka selanjutnya akan masuk ke tahap barcode, di mana barcode ini akan di-generate secara otomatis dan menghasilkan sebuah PDF yang bisa diunduh atau kartu absensi untuk mahasiswa dan pendamping. Lalu selanjutnya di sini ada detail wisuda. Detail wisuda ini bisa dilihat oleh petugas. Jadi ketika mahasiswa sudah menginputkan pendamping, lalu sudah mengunduh barcode dan akan scan kehadiran, nah petugas itu bisa melihat detail wisudanya. Jadi data-datanya seluruh dengan detail bisa dilihat di detail wisuda. Lalu di sini ada petugas sebagai petugas untuk mengkonfirmasi pendaftaran sekaligus untuk scan mahasiswanya juga. Untuk atributnya ada ID petugas, ada nama petugas, ada password dan ID hak akses. Selanjutnya di sini ada perancangan database. Yang pertama ada tabel mahasiswa. Yang sudah saya jelaskan ya, tabel mahasiswa itu ada ID mahasiswa, ID prodi, ID fakultas, ID akses, nama mahasiswa, surat keterangan wisuda atau surat keterangan lulus, lalu ada password. Lalu ada tabel petugas, ada tabel pendamping, tabel hak akses, tabel fakultas, tabel prodi, tabel proses wisuda, tabel barcode, tabel detail wisuda, tabel kursi. Mungkin itu untuk perancangan di database-nya. Selanjutnya di sini ada class diagram. Untuk tabel kelas diagramnya seperti ini. Jadi fakultas memiliki prodi, lalu prodi menaungi mahasiswa dan hak akses digunakan oleh mahasiswa. Lalu petugas juga menggunakan hak akses. Lalu mahasiswa mendaftar ke proses wisuda, mendampingi si proses wisudanya, jadi mendampingi mahasiswanya. Lalu di sini setelah ada proses wisuda menghasilkan pertama kursi, lalu barcode dan proses wisuda memiliki detail wisuda dan petugas juga mengecek detail wisudanya. Begitu untuk kelas diagramnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rakademi Abdi Putra. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari use case diagramnya. Jadi pada use case diagram ini ada dua aktor, yaitu ada mahasiswa dan petugas. Jadi si mahasiswa ini bisa melakukan registrasi wisuda, input data pendamping, barcode, dan mengakses detail info wisuda. Untuk melakukan keempat hal tersebut, mahasiswa harus login terlebih dahulu. Lalu ada petugas. Petugas ini bisa memverifikasi data mahasiswa dan melakukan scan barcode. Sama, untuk melakukan hal tersebut, petugas harus melakukan login. Selanjutnya ada sequence diagram. Yang pertama, sequence register. User membuka halaman registrasi, lalu input NIM, nama, prodi, sandi, dan SK lulus. Lalu si halaman registrasi mengirimkan data registrasi ke sistem. Setelah itu melakukan validasi data dan hasil validasinya akan dikirim ke sistem. Lalu sistem akan mengirimkan notifikasi berhasil registrasi. Lalu halaman registrasi akan
menampilkan pesan berhasil registrasi dan menampilkan halaman login. Kedua, ini ada login. Alurnya hampir sama registrasi, hanya ini bedanya di sini hanya menginputkan NIM dan sandi. Selanjutnya input pendamping. Setelah melakukan login, user membuka halaman dashboard, lalu menginputkan data pendamping. Oleh sistem dilakukan validasi data dan database mengirimkan hasil validasinya. Sistem akan membuat kode QR. Setelah itu, halaman dashboard akan menampilkan kode QR dan detail info. Setelah itu akan menampilkan kembali halaman dashboard. Selanjutnya unduh barcode. User membuka halaman dashboard, lalu dashboard akan menampilkan kode QR dan detail info. Setelah itu user mengunduh kode QR. Dari halaman ke sistem akan mengirim permintaan untuk meminta data kode QR. Sistem akan meminta data kode QR ke database, lalu database akan mengirimkan data kode QR. Setelah itu, sistem akan mengirimkan file kode QR pada halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard akan menampilkan hasil unduhan. Selanjutnya ada detail wisuda. User membuka halaman dashboard, lalu halaman dashboard akan menampilkan kode QR dan detail info. Lalu halaman dashboard akan mengirimkan permintaan ke sistem untuk meminta data kode QR. Sistem meminta data kode QR ke database, lalu database mengirimkan data kode QR. Selanjutnya sistem akan mengenerate kode QR dan halaman dashboard akan menampilkan detail info dari kode QR. Yang terakhir ada kelola mahasiswa. Yang pertama, user membuka halaman dashboard, lalu memilih menu kelola mahasiswa. Setelah itu, halaman dashboard akan mengirim permintaan ke sistem untuk menampilkan daftar mahasiswa. Lalu, sistem akan meminta data mahasiswa ke database, dan database akan mengirim data mahasiswa ke sistem. Lalu sistem akan mengirim respon berupa data mahasiswa ke halaman dashboard. Lalu halaman dashboard akan menampilkan data mahasiswa. Selanjutnya activity diagram. Yang pertama, jadi di sini ada dua streamline. Yang pertama ini ada mahasiswa dan sistem. Jadi dari mahasiswa pertama-tama membuka halaman registrasi, lalu melakukan registrasi. Setelah itu, sistem akan memvalidasi data registrasi dan menyimpan data mahasiswa. Lalu menampilkan notifikasi berhasil registrasi. Yang login pun sama seperti registrasi. Selanjutnya ada input pendamping. Mahasiswa akan membuka halaman dashboard, lalu mengisi data pendampingnya. Setelah itu sistem akan memverifikasi data dan menampilkan notifikasi berhasil registrasi. Setelah itu akan menampilkan notifikasi berhasil. Yang keempat ada unduh barcode. Mahasiswa membuka halaman dashboard, memilih menu unduh barcode, lalu sistem akan mengenerate kode QR dan menampilkan kode QR-nya. Lalu sistem akan menampilkan kode QR juga. Selanjutnya detail wisudawan. Mahasiswa membuka halaman dashboard, setelah itu sistem mengambil data mahasiswa, lalu menampilkan detail mahasiswa. Yang keenam, ini untuk detail wisudawan dari petugas. Membuka halaman dashboard, memilih menu kelola mahasiswa, lalu sistem akan mengambil data mahasiswa. Setelah itu sistem akan menampilkan detail mahasiswa. Yang ketujuh, kelola mahasiswa. Petugas membuka halaman dashboard. Setelah itu memilih menu kelola mahasiswa.
Selanjutnya, sistem akan mengambil data mahasiswa dan menampilkan detail mahasiswa. Terus memvalidasi perubahan data jika ada, dan akan menampilkan notifikasi berhasil. Yang ke-8, scan barcode. Petugas membuka halaman dashboard, lalu melakukan scan kode QR. Lalu sistem akan memvalidasi kode QR, lalu menampilkan detail mahasiswa. Setelah itu akan update status kehadiran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Idam. Baik, mungkin dari tadi kalian ya salah mengatur atau apa. Sekarang kita coba untuk langsung demokan aplikasinya. Di mana, nah pertama tuh kita masuk ke menu login, di mana si mahasiswa atau petugas bisa login langsung. Namun di sini kita akan coba demokan dari register. Kita coba namanya Bayu dengan NIM. Kita coba yang salah dulu, NIM-nya kita kurangi. Terdaftar, maka akan muncul alert bahwa si registrasi gagal karena NIM itu harus 9 digit. Kemudian kita masukkan kembali si file surat keterangannya, kita daftarkan, maka berhasil. Namun si mahasiswa tidak bisa login secara langsung, karena untuk langsung login ke dashboard mahasiswa, si mahasiswa perlu dikonfirm dulu akunnya oleh si petugas. Sekarang kita coba untuk login di petugas. Nah, di sini si petugas bisa langsung masuk ke kolom mahasiswa dan tercatat bahwa tadi ada Bayu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita langsung konfirmasi. Oke, konfirmasi berhasil. Kita coba loginkan di sini. Oke, berhasil login. Kemudian bakal menampilkan si dashboard mahasiswa. Di sini Bayu bisa langsung mengunduh kartu mahasiswanya. Namun untuk kartu pendamping belum bisa, dikarenakan di form pendamping ini Bayu memerlukan untuk menginputkan nama orang tua. Kita coba inputkan, oke berhasil, dan kartu pendamping bisa di-download. Mungkin untuk section selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan pada menu petugas. Pertama-tama kita harus login dulu ya. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan dashboard. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan kelompok mahasiswa dan tentang wisudawan. Nah, untuk kelompok wisudawan, seperti yang tadi udah didemokan oleh Idam, bahwa di sini bisa melakukan konfirmasi pendaftaran wisuda. Nah, cuman belum seluruh ya. Di sini ada fitur-fiturnya juga. Di sini ada fitur filtering. Nah, bisa dilihat yang prosesnya mana. Lalu yang sudah selesainya juga mana aja. Nah, lalu di sini ada fitur untuk mencari. Misalkan kita cari Bayu saja. Nah, nanti muncul seperti ini untuk yang searching. Lalu di sini juga ada pagination. Pagination ini berfungsi sebagai pemisah. Jadi nggak langsung data. Misalkan kita punya 1000 data, nggak mungkin kita langsung bisa lihat 1000 data di scroll terus ke bawah. Jadi alangkah baiknya kita gunakan pagination. Jadi sebagai dibagi jadi 5 record di setiap tampilannya. Nah, oke. Lalu di sini kita bisa melihat sebelum melakukan konfirmasi, kita bisa melihat SK kelulusannya dulu. Kita klik aja lihat SK. Nah, ya betul.
Ini SK yang kita kirim tadi waktu register, pada saat register. Nah kebetulan mahasiswa ini menginputkan datanya seperti ini. Jadi apapun yang diinputkan pasti muncul seperti yang dikirimkan ke database. Lalu selanjutnya ada edit mahasiswa. Nah edit mahasiswa ini hanya 1 kali batasnya. Jadi kita langsung aja contohin. Misalkan kita merubahnya menjadi informatika. Data berhasil diperbarui, lalu kita coba edit lagi. Nah, data ini sudah pernah diedit dan tidak bisa diubah kembali. Ini sengaja dibuat seperti ini supaya ketika mahasiswa menginputkan untuk register itu lebih hati-hati supaya nggak perlu konfirmasi ulang ke adminnya bahwa ada kesalahan ABCD lah gitu. Jadi menyusahkan admin atau petugasnya juga. Selanjutnya kita akan masuk ke detail wisudawan. Nah, detail wisudawan ini sama ya kayak yang kelola mahasiswa, ini ada fitur carinya juga, lalu ada pagination-nya juga. Nah, di sini ada status mahasiswa sama status pendamping. Status mahasiswa sama status pendamping ini adalah status kehadiran dari mahasiswa atau pendamping itu sendiri. Lalu di sini ada nomor kursinya. Nomor kursinya ini untuk nomor kursi mahasiswa. Lalu kita bisa lihat namanya siapa, nimnya berapa, pendampingnya, inputnya berapa nih. Kalau pendamping 1, pendamping 2-nya dua-duanya diisi, nanti munculnya kayak gini. Lalu ada nomor kursinya, AKT 002, dan status kehadirannya masih proses. Lalu ada QR code-nya. Semisalkan sebentar. Nah, misalkan kita belum menginputkan pendamping nih. Nah, pendampingnya itu bakal strip kayak gini. Jadi artinya itu kosong, belum diinput oleh mahasiswa. Seperti itu. Mungkin penjelasan dari 2 fitur itu sudah selesai ya. Nanti dilanjutin oleh Ketua Akbarudin untuk dashboard dan QR check-in sudah. Terima kasih. Mungkin sini saya akan menemukan dari dashboard sama QR check-in sudah. Namun sini saya akan menemukan dulu isi dashboardnya. Nah, di dashboard sini menampilkan total wisudawan, menemukan konversi, berhasil konfirmasi, jumlah keadaan tamu acara, dan total tamu acara. Di sini total tamu acara itu dijumlahin dari si total wisudawan sama kedua orang tua pendamping. Di sini ada 1 menu konfirmasi, ada berhasil konfirmasi sama jumlah keadaan tamu acara. Terus selanjutnya ke QR check-in wisuda. Di sini adalah untuk memvalidasi status kehadiran dari si mahasiswa dan pendamping. Dan untuk selanjutnya mungkin saya akan kirim dulu file QR code. Nah, di sini ada unduh kartu mahasiswa sama unduh kartu pendamping. Untuk scan barcode ini mungkin akan dinemukan oleh IDOM.
Di sini ada nomor kursi IF 04 sama prodinya informatika dan fakultas dari teknologi dan informatika. Dan untuk ininya tuh nanti di TO Wisudawan untuk prosesi ininya akan berubah jadi hadir. Dan di sini untuk pendamping dari Carita Bintang Tohan dengan versi P1 IF 017 dan P2 IF 008. Dan nanti juga dari si Dita Wisudawan untuk si pendamping statusnya akan berubah jadi hadir. Ini untuk status kehadirannya menjadi hadir. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian itu presentasi dari progres yang kita kerjakan atau hasil yang kita kerjakan. Cuman ya ini masih versi 1 karena di sini juga terdapat bug. Lalu kita punya ide untuk mengembangkan si websitenya itu bisa berbasis mobile atau website juga. Jadi mungkin pembaruannya atau pengembangannya adalah ketika kita login itu ada barcode. Jadi punya 2 opsi, yaitu bisa inputkan NIM sama nama mahasiswa sama password, atau kita pilih opsi yang baru yaitu scan barcode. Jadi ketika register itu udah ada barcode-nya untuk mahasiswa, lalu bisa kita scan. Lalu barcode-nya itu kita bisa unduh di email. Jadi ketika kita register, nah si barcode itu dikirim ke email seperti itu. Itu untuk pengembangannya. Lalu ada beberapa juga pengembangan gak bakal kita sebutin, jadi nanti aja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.